Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kompetensi dasar tentang sifat kualitatif yang kemarin, yaitu kompetensi 3.1 menganalisis fenomena sifat kualitatif larutan. Penurunan tekanan uap jenuh sudah kemarin, dan tekanan osmosis kemarin juga sudah. Berikutnya sekarang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ini saya satukan, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Jadi ini pertemuan ketiga. Baik, untuk dapat memahami penurunan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, perhatikan tiga gambar berikut ini. Yang ini adalah perhatikan pemanasan dua larutan berikut. Manakah yang pada saat mendidih mempunyai suhu lebih tinggi? Mengapa? Ini adalah air mendidih, air yang dipanaskan 250 ml aquades, air murni panaskan, maka dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius sebagai standar titik didih air murni. Lalu yang kedua, air murni ini kita panaskan dengan 10 gram etanol, 10 gram etanol, alkohol. Ternyata titik didihnya turun dari 100 menjadi 82. Yang ini adalah 250 ml air ditambah dengan 10 gram gula. Ternyata titik didihnya naik dari 100 menjadi 105 derajat Celcius. Dari dua fenomena ini akan kita pelajari tentang titik didih. Ini tambah alkohol ternyata turun, ditambah gula ternyata titik didihnya naik menjadi 105. Lalu dari fenomena seperti ini apa yang bisa kita pelajari tentang titik didih? Kenaikan titik didih berarti sini naik, kenaikan titik didih terhadap ini naik, kenaikan titik didih terhadap ini penurunan titik didih. Ternyata mari kita lihat catatannya di titik didih aquades ini 100 derajat Celcius. Titik didih glukosa, gula di sini ternyata adalah 145 derajat Celcius. 46 derajat lebih tinggi daripada aquades. Kemudian titik didih etanol ternyata di sini adalah 78 derajat Celcius, lebih rendah daripada titik didih air. Maka fenomena ini bisa dijelaskan. Kalau air dengan titik didih 100 derajat Celcius ditambahkan dengan etanol atau sesuatu yang titik didihnya lebih rendah daripada 100, contohnya etanol atau 82 derajat Celcius, maka titik didih campurannya adalah terletak antara 100 sampai dengan 100 sampai dengan 72, antara 78 sampai dengan 100 derajat Celcius. Sebab kalau dia nanti etanol murni, titik didihnya 78 derajat Celcius paling rendah. Kalau nanti dia air murni, maka dia akan mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Kalau campuran, antara 100 sampai dengan 78. Di dalam kasus ini ternyata 82 derajat Celcius. Jadi titik didih itu ditentukan oleh dua titik didih, dua campuran yang bercampur tadi. Bagaimana dengan gula? Gula titik didihnya 146, air 100. Maka ketika air ditambah dengan gula, maka titik didihnya naik antara 100 sampai dengan 145 derajat Celcius. Tergantung siapa yang lebih banyak, maka titik didihnya akan mendekati dia. Kalau gulanya yang lebih banyak, maka titik didihnya akan mendekati 148. Tapi kalau airnya yang banyak, maka titik didihnya mendekati 100. Dari 148 ke 100. Maka di sini dalam kasus ini ternyata 105. Ini menunjukkan bahwa airnya lebih banyak daripada gulanya. Lalu kenapa yang di judul yang dituliskan di sini adalah kenaikan titik didih? Kok yang menurun tidak dibahas? Nah, ini sebetulnya pada awalnya adalah pengecualian. Pada pengecualian bahwa pada umumnya literatur mengatakan bahwa kenaikan titik didih pada umumnya zat yang dapat larut dalam air itu adalah yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air. Walaupun ada juga sesuatu yang mempunyai titik didih lebih rendah daripada air, yaitu alkohol. Ini ya, berarti ketika kita bicarakan tentang kenaikan titik didih berarti adalah air dilarutkan dengan sesuatu di mana sesuatu itu mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air. Jadi konsepnya begini ketika kita bicara tentang kenaikan titik didih. Itu ya. Ini titik didih larutan yang berasal dari air dan sesuatu yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air,
maka titik larutannya akan lebih tinggi daripada air ya. Titik larutan yang berasal dari air dan sesuatu yang punya titik lebih rendah daripada titik didih air, maka titik larutannya akan lebih rendah daripada titik didih air ya. Itu ya, sudah seperti tadi. Kemudian ini tentang titik didih. Kemudian titik bekunya. Titik beku nanti akan kita jelaskan sekilas, sebab kita akan kalau kita sudah paham tentang titik didih, maka titik beku ini akan paralel. Titik bekunya akan paralel. Mari kita lihat halaman berikutnya, halaman 2. Ini adalah tetapan kenaikan titik didih. Lambangnya KB, konstanta Boyle. Tetapan konstanta Boyle. Boyle mendidih, satunya derajat Celcius per molal. Perhatikan bagaimana hubungan antara tiap kolom tabel berikut. Hubungannya. Coba lihat yang nomor 1. Sini ada air, titik air 100, ada nilai KB di sini. Konstanta Boyle. Satuannya adalah ini. Derajat Celcius per molal. Maksudnya apa? Kalau air ini ada sesuatu larutan sebanyak konsentrasi air ini ternyata 1 molal, ada zat larut dalam air dengan konsentrasi 1 molal, maka titik didihnya akan naik sebesar 0,52 molal. Zat molal apa saja, gula, garam, gula atau urea atau apa saja, yang penting 1 molal, maka titik didihnya akan naik 0,52. Lihat satuannya, derajat Celcius per molal. Molal apa saja. Kenaikannya berapa? Kenaikannya sekian, 0,52 kalau 1 molal, maka titik didih larutannya semula 100 tambah 0,52 menjadi 100,52. Kenaik titik didih larutannya, kenaikannya 0,52, titik didih larutannya 100,52. Ini kalau 1 molal. Pada kasus ini kalau misalkan 2 molal, maka 2 dikalikan 0,52, hasilnya adalah 1,04, maka titik didih larutannya adalah 101,04. Nah, pada kasus air, apakah ini hanya terjadi pada air? Ternyata tidak. Ini juga terjadi pada benzena. Ini benzena titik didihnya 80. Ternyata dihitung KB-nya 2,53. Artinya apa? Setiap 1 molal apa saja di dalam benzena ini, maka dia akan naik suhunya 2,53. Dalam kasus ini ternyata dicontohkan 2 molal. Berapa naik suhunya? 2 kali 2,53. Hasil naiknya adalah 5,06. Kenaikan delta, kenaikan titik didihnya naik sekian dari 80 benzena murni. Lalu berapa titik didih benzena campurannya setelah ditambah 2 molal? Hasilnya ini 85,06 titik didih larutannya. Ini ada KB. Kloroform misalkan titik didihnya 61, dihitung ternyata KB-nya 3,63. Artinya apa? Ini konsentrasi sesuatu dilarutkan di dalam kloroform sebanyak 0,5 molal, ternyata naik berapa? Tidak naik 3,63, naik separuh dari ini, karena ini 0,5, naiknya adalah 1,81, sehingga titik didihnya semula 61 menjadi 62,81. Berarti apa KB itu? KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih per molal zat apa saja yang dilarutkan. Ini adalah TB Boyle-nya, ini adalah KB-nya, ini konsentrasinya satuan molal, kenaikannya adalah molal dikalikan KB-nya, M kalikan KB. Ini kalikan ini tadi. Lalu titik didih larutannya adalah titik didih larutannya ini ditambah kenaikannya. Kenaikannya ini lambangnya apa? Delta TB, kenaikan titik didih. Delta TB. Ini TB-nya ditambah kenaikannya, hasilnya ini. Kemudian apa makna dari KB? Tadi sudah makna dari makna dari KB untuk air 0,52 derajat Celcius per molal. Apa artinya ini? Terjemahkan kalau dibuat kalimat jadi begini. Jika kadar zat larut dalam air naik sebesar 1 molal zat apa saja, titik didih air naik 0,52 derajat Celcius menjadi 100,52 derajat Celcius. Jika kadar zat larut dalam air naik sebesar 2 molal, ini 2 molal. Jika kadar zat larut dalam air naik sebesar 2 molal zat apa saja, maka titik didih air naik 1,04 derajat Celcius menjadi 101,04 derajat Celcius. Ini makna dari KB, konstanta kenaikan suhu setiap naik
1 molal. Setiap naik 1 molal. Kalau 2 molal kalikan 2. Kalau 3 molal kalikan 3. Kalau 4 molal kalikan 4. Begitu seterusnya. Makna dari KB ini. Kemudian ini ada tabel KB, juga ada tabel KF. Tadi sudah KB sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan KF? Kan belajar kenaikan titik didih. Bagaimana dengan titik beku? Ternyata makna KF ini, KF air itu adalah 1,86. Asam asetat 3,57. Tadi kloroform tidak punya KF dia. Kemudian kloroform juga tidak punya titik beku dia. Benzena dia punya KF 5,07. Nah, apa arti KF ini? Sama dengan ini. Karena satuan KF adalah derajat Celcius per molal. Ini juga derajat Celcius per molal. Sama dengan sarimi. Sarimi 2500 per bungkus. Kalau 2 bungkus 2 kali 2500. Kalau 3 bungkus 3 kali 2500. Sama dengan ini artinya. Nah, misalkan KF, makna dari KF untuk air 1,86 derajat Celcius per molal. Apa artinya? Ya ini. Jika kadar zat terlarut dalam air naik sebesar 1 molal zat apa saja, maka titik beku air turun dari 0 menjadi 1, turun 1,86 derajat Celcius, dari 0 menjadi min 1,86 derajat Celcius. Turun, itu artinya. Lalu jika kadar zat larut dalam air naik sebesar 2 molal zat apa saja, maka titik beku air turun dari 0 menjadi 3,72 derajat Celcius. Dari 0 turun sekian, berarti suhunya adalah min 3,72 derajat Celcius. Ini artinya titik beku. Maka KB dan KF itu sama artinya. Kalau KB boil itu kenaikan per molal, per 1 molal. Kalau KF ini adalah penurunan per 1 molal. Maka dalam pembelajaran kali ini dijadikan 1. Halaman 3, halaman 4. Lalu kalau dibuat kesimpulan jadinya seperti ini. Karena yang akan kita pelajari adalah deltanya, kenaikannya atau penurunannya atau deltanya. Jadi bagaimana ke boil, delta boilnya, kenaikan titik didihnya? Yaitu tadi molalitasnya kalikan KB. Berapa besar penurunan titik bekunya? Yaitu tadi molalitasnya kalikan KF. Karena KF dan KB ini satuannya adalah derajat Celcius per molal. Sama dengan mie itu 2500 per bungkus. Kalau 2 bungkus 2500 kalikan 2. Maka KB nya kalikan M, KF nya kalikan M. Itu adalah besarnya kenaikan titik didih ataupun besarnya penurunan titik bekunya. Ini kenaikan titik didih, penurunan titik beku. KB tetapan kenaikan titik didih molal, tetapan penurunan titik beku molal, molalitas larutan. Halaman 4, sekarang halaman 5. Nah, kalau dibuat grafik ya seperti ini. Yang hitam ini adalah grafik hubungan fase uap cair dan padat air murni. Air murni ini fasenya. Tabulasinya seperti ini. Punya arti pada tekanan 1 atmosfer dia titik didihnya 100 derajat Celcius. Lalu larutan bagaimana? Dengan catatan tadi adalah larutan yang ditambahkan itu adalah larutan yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air. Maka akan muncul kenaikan titik didih. Lambangnya delta TB, di sini dia letaknya. Lalu yang beku gimana tadi? Dengan catatan tadi sama, yang ditambahkan itu adalah zat yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air. Maka dia akan muncul penurunan titik beku. Biasanya membeku pada suhu 0, dia lebih rendah dari 0. Maka muncul delta TF di sini grafiknya. Ini adalah grafik tabulasi larutan. Yang hitam ini adalah grafik tabulasi air murni. Biar bisa terlihat, jadi titik didih itu ada kenaikan, titik beku ada penurunan. Dengan catatan tadi yang ditambahkan itu adalah mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada air. Lanjut nomor 5, sudah langsung ke contoh soal seperti ini. Contoh soal untuk delta TB, contoh soal untuk delta TF. Untuk delta TB 1, jika pada tekanan tertentu diketahui titik didih air murni adalah 100 derajat Celcius, tentukan titik didih larutan 3,6 gram glukosa, MR nya adalah 180 gram per mol.
dalam 200 yang dilarutkan dalam 250 gram air dengan Kb air 0,52 derajat Celcius per molar. Ditanyakan apa ini? Tentukan titik didih larutannya. Ditanyakan. Titik didih air murni 100. Kalau sudah ditambahkan 3,6 gram gula jadi berapa? 100 nih berapa? Nah, maka untuk menjawab seperti ini kita cari dulu molalitas larutannya. Ini sudah ada derajat Celcius per molar. Berapa molalitas larutan ini? 3,6 dengan 250 gram air ini. Berapa molal dia? Itu. Delta TP nya sama molalitas. Oh ini. Gak ada. Ini molalitasnya sini. Molalitasnya adalah sama seperti biasa 3,6 gram dibagi mR nya 180 1000 per massa pelarutnya tadi. Massa pelarutnya adalah 250 gram yang dilarutkan 36 250 gram, ini mR nya 80 1000. Nah Kb air kan tetap di 0,52 pada suhu tekanan 1 atmosfer. Dihitung secara matematika ketemu 0,0416 derajat Celcius. Berarti kenaikannya 0,0416. Lalu berapa suhunya sekarang? Karena naik sekian dari 100 berarti 100 tambah sekian menjadi 100,0416 derajat Celcius. Karena ditanya adalah titik didih larutannya. Kalau ditanya kenaikannya sekian, titik larutannya sekian. Oke, untuk yang nomor 2. Suatu zat non elektrolit yang masanya ini yang kita pelajari sekarang ini masih yang non elektrolit. Suatu zat yang non elektrolit yang masanya 3,42 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Apa bedanya elektrolit dengan non elektrolit? Tadi nanti kalau non elektrolit ini tidak terpecah dia. Jadi kalau misalkan yang dilarutkan 3,42 gram dia tetap 3,42 gram. Tapi kalau elektrolit akan terpecah dengan persentase tertentu. Maka perhitungannya nanti akan dikalikan faktor pemecah, faktor terurainya itu menjadi berapa banyak deh. Ini yang non elektrolit sekarang. Yang masanya 3,42 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Sekian ini dalam yang mau mendidih pada temperatur 100,026 derajat. Ternyata titik didih larutannya sekian. Berapa mR nya? Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molar. Berarti tanya mR. Sama saja dengan rumus ini sebetulnya. Dengan ini titik didihnya ini kebetulan mR nya ada. Nah dalam kasus yang kedua ini adalah titik kenaikannya ada di sini. Nah di sini cuman mR nya yang dicari. Secara matematika ini bisa dicari. Nilai di sini ada, di sini mR. Hitung soal nomor 2. Kenaikannya berapa? Saja 100,026 derajat Celcius. Berapa selisih kenaikannya? Berarti 0, selisih kenaikannya adalah 0,026 kenaikannya. Maka berapa molalitasnya? Tadi yang ditambahkan adalah 3,4. Berapa banyak tadi yang ditambahkan? 3,42 gram dalam 200. Ini 3,42 gram dalam 200. Oh ini kok 3,6 nih. Ini 3,42. Ini salah. 3,42 dibagi 200. Ini tetap 1000. Nah mR nih yang dicari. Kb air tetap masukkan. Kb air itu 0,52. Udah operasional matematika seperti biasa. Sehingga ketemu mR-nya di sini adalah 360 gram per mol. Ini 3,42. 360 gram per mol. Ini bisa dicari mR-nya. Atau bisa, nah dengan cara seperti ini pula, dari mana dapat tabel Kb tadi di depan itu? Kalau ininya ada, mR-nya ketemu, massa pelarutnya ketemu, maka Kb pun bisa ketemu. Sehingga di depan tadi dapat nilai dari Kb. Dari mana Kb? Dari hasil percobaan para ahli dan dikumpulkan nilai Kb-nya seperti ini. Bukan dari hasil satu percobaan tapi beberapa kali percobaan sehingga didapatkan nilai Kb yang valid dan pasti 0,52. Ini juga kebetulan mencari mR-nya, cari Kb-nya juga bisa. Itu ya, dengan cara apa mencari Kb? Kenaikannya dihitung, masanya sudah ditentukan, massa pelarutnya juga sudah ditentukan, mR zat yang ditambahkan sudah diketahui, Kb-nya ketemu. Itu ya.
Kemudian contoh soal untuk penurunan titik beku. Sebanyak 5,3 gram ZX non elektrolit dilarutkan dalam 500 gram air. 5,3 gram airnya, 500 gram air jelas. Larutan ini membeku pada suhu, ini bedanya antara molalitas dengan molaritas. Kalau bahasanya begini, 5,3 gram dilarutkan dalam air sehingga volumenya 500 ml, maka dia konsentrasinya adalah molaritas. Tapi kalau molalitas, beda massa, yang dilarutkan ditimbang, airnya pun ditimbang, lalu dicemplungkan bersama-sama. Kalau misalkan 500 ml 500 gram, berarti massa larutan totalnya adalah 505,3 gram. Ini konsep molalitas. Tapi kalau konsep molaritas, maka totalnya tetap 500. Ini sudah ada di dalam 500 ini. Sebanyak 5,3 gram zat X non elektrolit dilarutkan dalam 500 gram air. Larutan ini membeku pada suhu minus 0,576 derajat Celcius. Jika dikatakan F air adalah 1,86, tentukan massa molekul relatif MR senyawa tersebut. MR-nya ditanya dalam kasus ini. Deltanya ada, ini delta TF-nya ada, massanya ada, massa air ada, KF-nya ada, tanya MR-nya. Seperti ini. Massanya adalah 5,3 gram, massa air 500 gram, TF-nya adalah titik beku air, ada titik beku larutannya adalah 0,576 dan KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Tanya berapa MR-nya? Pakai rumus ini. Delta TF sama dengan M kalikan KF. Itu urai. Delta F sama massa dibagi MR kalikan 1000 per 500. Karena ini penurunannya tadi penurunannya 0,576. Penurunannya 0,576 deltanya, karena tidak pakai min, karena dia minta delta saja. Kemudian massanya 5,3 gram. Sekarang sini MR-nya yang dicari 1000, ini 500 dari massa air tadi kalikan KF-nya. KF-nya 1,86. Tinggal mencari ini secara matematika, ini dikejakan sehingga dapat MR-nya ketemu 34,2 gram per mol. Jadi MR senyawa yang tidak diketahui tadi adalah MR-nya 34,2 gram per mol. Ini jawaban dari contoh soal tentang delta TF. Nah, silakan dicatat tadi, ini contoh soalnya. Ini silakan dicatat. Nah, karena ini berupa video, silakan di stop videonya. Kemudian jawabannya ini, karena ini berupa video, silakan stop videonya. Kemudian jawabannya ini juga, silakan stop videonya. Lalu, nah ini ada latihan soal. Ini latihan soal. Nanti kalian kerjakan di selembar kertas. Ada latihan soal dikerjakan di selembar kertas. Jangan lupa ditulis nama, kelas berapa, kemudian dikumpulkan. Jangan kumpulkan pakai buku, takutnya bukunya nanti hilang. Itu ya sekarang untuk pertemuan sekarang untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sebelum saya tutup, saya ulang lagi. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kenapa dia larutan itu menjadi lebih tinggi daripada titik didih air? Karena zat yang dilarutkan itu mempunyai suhu lebih tinggi, titik didih lebih tinggi daripada air. Apa itu titik didih? Titik didih ini adalah suhu ketika satu zat itu berubah dari cair menjadi gas. Kemudian sudah ini tadi. Silakan diulang lagi nanti ke depan. Ini adalah latihan soalnya, kerjakan di selembar kertas, tulis nama dan kelasnya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.